Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Nah, judul perikop itu adalah ucapan syukur dan bahagia. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Ada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop yang baru saja kita baca, dijelaskan di sana bahwa Yesus berbahagia. Nah, berbahagia atas apa? Nah, saudara, kalau kita membaca perikop ini, kita harus melihat konteks daripada perikop ini. Nah, perikop ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya, yaitu bagaimana ke-70 murid itu kembali dari pengutusan mereka dan memberitahukan tentang mujizat-mujizat yang mereka lakukan dalam nama Yesus. Dan perikop ini merupakan kelanjutan dari peristiwa tersebut, di mana Kristus mengungkapkan rasa syukurnya atas penyertaan Bapa terhadap pelayanan para murid-murid Kristus. Nah, salah satu hal yang menarik dari perikop ini adalah terdapat dalam ayat 22. Dikatakan di sana, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak." Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, di sini Kristus menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk mengenal Allah yang sebenarnya atau Allah yang benar selain melalui Kristus. Hal ini tentu bertentangan dengan pandangan yang mengatakan bahwa semua agama itu sama saja, karena semua agama mengajarkan jalan kepada Allah dan semua agama mengajarkan kebaikan. Alkitab mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu bahwa Kristus satu-satunya jalan kepada Allah, dan tidak ada jalan lain yang dapat membawa orang datang kepada Allah selain melalui Kristus. Ini tidak berarti bahwa kita harus membenci orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Namun kita harus berdoa supaya Allah dapat membuka mata rohani mereka agar dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu, Kristus berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang Kristus selain melalui anugerah Bapa. Hanya melalui anugerah Bapa seseorang bisa mengenal tentang Kristus. Kalau kita hari ini menjadi Kristen itu hanya karena anugerah dari Bapa. Saudara, karena itu marilah kita memberitakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa kabar baik yang saudara beritakan kepada orang-orang di sekitar kita akan mempengaruhi kehidupan kekal mereka. Karena itu saudara, jangan takut untuk memberitakan Kristus kepada mereka. Dan berdoalah agar Roh Kudus dapat membuka hati mereka untuk dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Sebab tidak ada yang bisa mengenal Bapa tanpa Kristus, dan tidak ada yang bisa mengenal Kristus tanpa pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang-orang tersebut. Ingatlah sekali lagi bahwa kabar baik yang saudara beritakan kepada orang-orang di sekitar saudara akan mempengaruhi kehidupan kekal mereka. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah ada orang-orang di sekeliling saudara yang belum percaya? Apakah saudara sudah menceritakan tentang Kristus kepada mereka? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Roh Kudus memberikan saudara kemampuan untuk menceritakan Kristus kepada mereka. Dan berdoa juga agar Roh Kudus mau membuka hati mereka
agar mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara percayalah bahwa Roh Kudus akan memberikan saudara kemampuan untuk menceritakan Kristus kepada mereka. Dan juga agar Roh Kudus mau membuka hati orang-orang yang saudara beritakan Injil itu agar mereka dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami anugerah supaya kami dapat menerima kasih dan karunia-Mu dan kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, dan melaluinya kami boleh mengenal Allah Bapa sebagai Allah yang sejati, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran, kami boleh hidup di dalam jaminan keselamatan. Kami percaya itu semua karena anugerah dan kasih-Mu kepada kami. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat orang-orang di sekeliling kami yang mungkin pernah mendengarkan Injil ataupun yang belum pernah mendengarkan Injil. Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk bisa menceritakan Injil itu kepada mereka, sehingga mereka dapat mengerti firman Allah, mereka dapat mengerti kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kehidupan mereka dapat diubah oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua aktivitas kami dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami ingin mengerjakan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Karena itu Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.